Buat para juragan-juragan di Kalimantan yang jalanannya hancur, kalian tuh sebenarnya nggak harus beli mobil yang harganya miliaran-miliaran rupiah itulah. Cukup beli mobil ini aja, Jetour T2 yang harganya cuma 500 jutaan. Kalian udah bisa dapetin sebuah mobil yang gue jamin sanggup untuk melewati medan seberat apapun di Kalimantan. Kenapa bisa kayak gitu? Yuk kita ulas sekarang. Secara tampilan dia memang kayak SUV-SUV kekinian yang sekarang udah trennya SUV boxy gitu ya bentuk kayak gini. Tapi dia nggak cuma sekedar gahar, karena memang kegaharan ini sengaja dirancang untuk bisa menghadapi medan berat seperti off-road. Yang pertama, secara rangka dia udah pakai rangka kayak kandang gitu ya. Jadi dia memastikan penumpang di dalam itu kalau misalnya ada terguling atau apa, itu nggak bakal penyok atau nggak bakal ambles gitu ya. Terus udah gitu bagian bawah mesinnya juga dia udah dilapisin sama besi, plat besi. Itu juga menjamin ketika kita lewat medan-medan yang sangat berat gitu ya. Terus ada beberapa juga detail kayak misalnya ini kayak semacam pegangan, ini buat menahan beban, termasuk di bagian atapnya pun dia bisa menahan beban bahkan sampai ratusan kilo gitu ya. Itu yang bikin mobil ini tuh beneran nggak cuma gahar, tapi memang dia punya spesifikasi yang sangat tangguh gitu. Terus bagian approach angle-nya juga ini cukup tinggi, 39 derajat, jadi tanjakan-tanjakan ekstrim juga ini harusnya bisa dilewatin dengan mudah sama mobil ini. Di bagian samping ini ada footstep yang bukan pajangan, karena memang beneran kuat, jadi kalian mau lompat-lompat pun juga dia bisa nahan beban. Udah gitu, dia udah pakai all-wheel drive, yang masing-masing suspensinya tuh independen semuanya. Terus di bagian belakang, nah di bagian belakang kesan SUV klasiknya masih ditongolin sama Jetour, terutama di bagian box ini yang biasanya ada ban serep ya. Terus udah gitu, bukan pintunya juga dia nggak kayak SUV kebanyakan yang ke atas, dia masih pakai model samping kayak gini, beneran klasik banget. Dan asiknya ini ada ruang bagasi yang menurut gue cukup luas dan juga nggak terlalu dalam gitu, jadi gampang untuk ngeluarin barang-barang. Dan dia juga punya magnetic door, jadi lu nggak perlu ngebanting, dia bakal rapat sendiri, langsung pas. Oke, masuk ke dalam, aura off-road-nya juga nggak ketinggalan kayak di bagian luar ya. Dia banyak banget hand grip yang memastikan kita tuh tetap aman ketika menerima goncangan tuh bisa pegangan. Mulai dari sini, dan ini beneran keras ya, jadi nggak asal ini. Terus di bagian sini juga ada hand gripnya juga gitu. Bahkan di konsol tengah juga ini ada 2 hand grip, jadi kalau misalnya kita lagi off-roadan, penumpang gitu ya, pegangan kayak gini tuh jadi makin aman lah, makin percaya diri. Dan gue suka sama lewat konsol tengahnya karena selain gagah juga futuristis gitu ya. Pertama dari tuas transmisinya ini keren banget, udah kayak pesawat gitu ya, dan laki banget kayak gitu. Terus di bagian belakangnya ini ada knob untuk memindahkan mode-mode berkendara, yang kebetulan dia ada 7, ada di salju, ada di bebatuan, dan masih banyak lagi. Termasuk yang istimewa itu X Mode, di situ dia punya sistem penggerak all-wheel drive yang dicanggih atau pinter gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa menyesuaikan traksi sesuai dengan kebutuhan medan jalan. Jadi misalnya kalau ban depan sama ban belakang itu ada traksi yang berbeda supaya mobil itu tetap napak di berbagai medan jalan. Ini canggihnya dari X Mode ini. Jadi kita nggak perlu memodifikasi mobil off-road sedemikian rupa, cukup tinggal dipakai aja udah langsung bisa mumpuni lah, kira-kira kayak gitu. Selain itu, dia juga masih banyak tombol-tombol, nggak seperti mobil-mobil Cina kebanyakan yang udah polos semuanya di layar. Di sini nggak, ini di setir ada tombol-tombol, di door trim ada tombol-tombol, terus di konsol tengah juga ada tombol, bahkan di dashboard sini juga buat AC, panel-panel AC-nya ini juga masih pakai tombol-tombol. Cuma sayangnya dari sekian banyak tombol, untuk spion nggak ada, jadi tetap harus di sini, dan itu ribet, apalagi kalau kita lagi di kondisi medan off-road gitu ya, lu mau nyesuaiin pandangan lu tuh harus ngoprek-ngoprek di sini dulu untuk nyeting spionnya gitu. Tapi untungnya dia punya kamera 540 yang berguna banget ketika di medan-medan off-road yang banyak blind spot. Jadi jangankan depan, belakang, atas, samping gitu ya, bagian kolong pun juga kelihatan, dan itu beberapa kali gue nyoba off-road kepake banget kamera 540 itu. Dia juga punya off-road dial atau indikator dari off-road. Jadi kita bisa memantau semua informasi soal mobil, mulai dari driving mode-nya, terus ada kompas, ada ketinggian, ada kemiringan, ada tekanan ban, bahkan ada wedding radar di mana kita bisa
mantau seberapa dalam air di depan yang mau kita lewatin. Jadi ini juga buat mengantisipasi ketika kita mau derabas banjir misalnya kayak gitu ya. Terus ada hail descent, off-road radiation, segala macam lah. Pokoknya kita bisa ngelihat semua data-data mobil ini ketika kita lagi off-road. Terus wireless charging juga ada di sini. Soket-soket tuh pastinya ada, dan dia punya laci yang cukup dalam banget dan bertingkat kayak gitu ya. Untuk posisi duduknya gue suka, ini commanding banget, tinggi, jadi kita ke depan itu beneran terlihat sangat jelas gitu, dan pengaturan joknya juga ini udah elektrik, jadi cukup praktis lah menurut gue ya. Udah gitu materialnya juga enak, udah kulit dan udah ada ventilasi, bisa panas, bisa dingin. Nah, setirnya ini ada flat di bagian atas dan juga di bagian bawahnya, cuma memang karena posisi duduknya tinggi, jadi ini emang di posisi postur gue tuh ini mepet banget, jadi kalau kita mau manuver belok kayak gini tuh agak mentok-mentok kena paha gitu. Tapi ya sebenarnya bisa disetting juga karena ini bisa dinaik turunin atau dimaju mundurin. Gitu. Nah, ini kap mesinnya udah pakai hidrolik, ini juga salah satu cara Jetour untuk nggak nyusahin pemiliknya ya. Jadi dengan kap mesin yang seberat ini juga bisa keangkat dengan enteng. Nah, sektor mesin ini juga menarik. Kenapa? Karena Jetour di sini nggak mau nanggung. Memang mesinnya juga dirancang untuk bisa menghadapi medan ekstrim. Dia pakai mesin 2000 cc. Udah gitu pakai turbo, tenaganya sekitar 245 PS ya, dan torsinya 375 Nm. Dari sekertas itu pasti harusnya lebih dari cukup untuk di medan-medan off-road ya. Ditambah lagi dia punya transmisi dual clutch atau kopling ganda, 7 percepatan yang bikin pergerakannya itu jadi jauh lebih gesit, jauh lebih responsif gitu ya. Walaupun memang kelemahannya adalah kurang nyaman ketika dipakai stop and go di perkotaan, karena dia jadi kayak endut-endutan, kayak mobil kayak mau nyelonong, saking ngegripnya itu si plat kopling gitu ya, karena ganda itu dia. Tapi secara overall ini mesin cukup oke, dan ketika kita bicara mobil off-road seperti ini, mesinnya juga gede, 2000 cc, jangan ngomongin bensin lah ya. Lumayan efisien, gue nggak bisa bilang boros, tapi juga nggak bisa bilang irit. Oke, kalau bicara driving impression, ini sebenarnya mobil relatif aman lah ya. Walaupun dia sebuah SUV, terus punya ground clearance yang tinggi, tapi secara handling menurut gue ini cukup oke. Ada keharmonisan antara mesin dan juga sasis yang bikin pengendalian itu atau ketika kita mencobanya itu jadi lebih enak gitu ya nyetirnya tuh. Jadi dia punya bandingan suspensi yang menurut gua nggak terlalu lembek, tapi juga nggak keras gitu ya, pas lah, itu pas banget. Terus posisi duduk yang commanding ini juga cukup ngebantu kita untuk mengendalikan mobil secara keseluruhan gitu. Dan untuk urusan manuver-manuver juga ini relatif baik untuk sebuah SUV. Nah, sementara untuk performa ya tadi karena dia juga di atas kertas pakai mesin 2000 cc turbo, pakai dual clutch transmission, itu yang bikin memang tarikannya jadi lebih berisi, lebih cekatan, lebih gesit gitu ya. Transmisinya beneran bekerja dengan baik dan perpindahan giginya juga cukup cepet dan responsif gitu. Paling tadi yang gue mention juga kelemahannya adalah ketika kita lagi stop and go, di mana karakter dari dual clutch itu tuh memang bikin mobil jadi berasanya kayak endut-endutan kayak gitulah. Tapi sebenarnya nggak ada masalah karena begitu kita jalan normal atau bahkan udah sedikit di kecepatan tinggi, ya ini mobil beneran memang sangat-sangat fun to drive gitu. Walaupun dengan bodinya yang sebesar ini dan bobotnya juga yang gue yakin juga berat, dia tetap nggak kehilangan atau kekurangan tenaga sedikit pun ketika dikemudikan di jalan raya perkotaan. Apalagi ketika di kondisi off-road, ya ini udah jauh lebih enak lah. Karena mobil ini bakal mengandalkan torsi dan juga traksi atau grip dari si plat koplingnya itu ya. Di lintasan off-road yang kita mau butuh torsi yang melimpah 375 Nm itu menurut gue udah sangat-sangat baik lah, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita cobain mode crawlingnya, ini khas untuk off-road. Jadi sebenarnya ini bisa dipindahin ke sini, kalau kalian lihat bisa ke rock atau sand ya. Jadi kalau udah kayak gini, tinggal kita pencet ke D aja. Nah, dia mobil bakal ngerayap dengan sendirinya nih. Nah, lihat kaki gue nggak ada di pedal gas ya, nggak ada. Nah, dia mobil jalan sendiri. Gokil. Apakah dia kuat? Terus
Hoi. Gila, kaki gue nggak ini nih. Tuh, kaki gue nggak ini tuh. Tuh. Nah, jadi setelah gue coba beberapa hari gitu ya, bener kata Jatuh kalau ini adalah sebuah mobil dua alam gitu. Kalian bisa di perkotaan, juga bisa di tempat-tempat off-road. Memang kenyamanan kita nggak bisa ngarep banyak gitu ya. Walaupun menurut gue ini udah cukup lumayan nyaman, kecuali tadi ya masalah transmisinya. Tapi setidaknya lo kalau di perkotaan nggak bakal terintimidasi ketika pakai mobil ini. Dan dia juga punya peredaman kabin yang cukup enak. Soundnya juga bagus dari Sony, itu yang bikin kita betah berlama-lama di dalam mobil. Apalagi ketika dipakai buat off-road. Jadi makanya nggak perlu beli mobil sampai miliaran-miliaran, nggak perlu lah. Cukup ini aja 588 juta. Kalian udah bisa dapetin mobil yang nggak cuma ganteng, tapi juga gagah luar dalam. Gimana menurut kalian? Coba sampein di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit. Peace!